Bayangkan ini, seorang warga Singapura tinggal di Indonesia dan justru dibuat bingung oleh satu hal yang bagi kita terasa biasa. Harga BBM yang tetap stabil di tengah gejolak dunia. Bagi dia, ini bukan sekadar perbedaan kebijakan. Ini terasa seperti sesuatu yang tidak masuk akal. Di negaranya, harga energi mengikuti mekanisme pasar. Tidak ada penahan dari pemerintah dalam skala besar. Ketika harga minyak dunia naik, masyarakat langsung merasakan dampaknya. Transparan, tapi juga keras. Lalu dia melihat Indonesia. Saat harga minyak global melonjak akibat konflik geopolitik termasuk ketegangan di kawasan Iran, banyak negara mulai tumbang. Harga BBM naik, subsidi dipangkas, dan beban langsung dialihkan ke rakyat. Namun Indonesia tetap tenang. Selama berminggu-minggu, harga BBM bersubsidi nyaris tidak bergerak. Di titik inilah muncul pertanyaan besar. Bagaimana mungkin sebuah negara sebesar Indonesia mampu menahan dampak global sebesar ini? Analisis Inside Daily. Jawabannya bukan sederhana dan disinilah letak strategi Indonesia yang sering tidak dipahami oleh negara lain. Indonesia tidak menghindari dampak krisis. Indonesia menunda dampak tersebut. Pemerintah menggunakan kombinasi 3 instrumen utama. Pertama, subsidi energi. Negara secara langsung menutup selisih antara harga pasar global dan harga yang dibayar masyarakat. Ini bukan angka kecil, bebannya bisa mencapai ratusan triliun rupiah dalam satu periode anggaran. Kedua, buffer fiskal dan pengelolaan APBN. Indonesia memanfaatkan penerimaan dari sektor komoditas seperti batu bara dan sawit saat harga global tinggi untuk menambal subsidi energi. Jadi ketika satu sektor untung, sektor lain distabilkan. Ketiga, timing kebijakan. Alih-alih langsung menaikkan harga saat krisis terjadi, pemerintah memilih menunggu momentum yang lebih aman secara sosial dan politik. Kenapa strategi ini terlihat aneh bagi dunia? Bagi negara seperti Singapura, pendekatan ini dianggap tidak efisien, karena dalam teori ekonomi murni, harga harus mencerminkan kondisi pasar. Subsidi besar berisiko membebani anggaran. Distorsi harga bisa memicu konsumsi berlebih. Namun Indonesia bermain di arena yang berbeda. Dengan populasi lebih dari 270 juta jiwa, kenaikan harga BBM bukan sekadar isu ekonomi, ini adalah isu stabilitas sosial. Kenaikan harga BBM berarti harga pangan ikut naik, biaya transportasi melonjak, inflasi menyebar ke seluruh sektor. Artinya, satu keputusan bisa berdampak domino ke seluruh ekonomi. Jadi, apakah ini strategi yang berkelanjutan? Disinilah titik kritisnya. Warga Singapura tadi sebenarnya tidak sepenuhnya salah. Subsidi besar memang tidak bisa dipertahankan selamanya. Semakin lama harga global tinggi, beban fiskal makin berat, ruang belanja negara makin sempit, risiko defisit meningkat, dan pada akhirnya, pemerintah hampir selalu menghadapi satu pilihan sulit, menjaga stabilitas jangka pendek atau kesehatan ekonomi jangka panjang. Kesimpulan Inside Daily, apa yang terlihat sebagai keajaiban bagi orang luar sebenarnya adalah strategi penundaan tekanan. Indonesia bukan kebal terhadap krisis global. Indonesia hanya memilih melindungi rakyat lebih dulu, lalu menanggung risikonya di belakang. Dan pertanyaan besarnya sekarang bukan lagi kenapa harga bisa stabil, tapi sampai kapan strategi ini bisa bertahan?